rekan-rekan sekalian, kalau masih mengingat di tahun 1950 bagaimana F1 ketika pit stop lebih dari 1 menit. Tapi bagaimana dengan saat ini? Saat ini berdasarkan catatan yang tercepat di dalam pit stop itu kurang lebih 2,8 detik. Bagaimana dengan perbaikan yang dilakukan? Tentunya ada banyak tim yang telah melakukan perbaikan. Dan dalam sesi kali ini kita akan menguraikan 4 langkah di dalam melakukan SMAT. Salah satu tools dalam Lean adalah Single Minute Exchange Dice, atau kita singkat biasanya SMAT, atau bisa juga dikenal dengan Quick Hangover. Ada 4 langkah yang didapat dilakukan dalam melakukan atau mengeksekusi SMAT. SMAT terkenal juga mungkin kalau di dalam industri otomotif, digunakan juga di Formula One. Berbicara SMAT, berbicaranya adalah adanya perbaikan dalam hal setup. Bagaimana kita mempercepat waktu setup kita. Mungkin rekan-rekan sekalian kalau masih mengingat di tahun 1950 bagaimana F1 ketika pit stop lebih dari 1 menit. Tapi bagaimana dengan saat ini? Saat ini berdasarkan catatan yang tercepat di dalam pit stop itu kurang lebih 2,8 detik. Bagaimana dengan perbaikan yang dilakukan? Tentunya ada banyak tim yang telah melakukan perbaikan. Dan dalam sesi kali ini kita akan menguraikan 4 langkah di dalam melakukan SMAT. Apa saja? Yuk kita simak video berikut. Oke, langkah pertama adalah uraikan semua aktivitas dalam setup. Langkah pertama, uraikan setiap aktivitas dalam setup. Di dalam langkah pertama ini Anda harus melakukan observasi secara mendetail, secara spesifik, secara langsung di dalam aktivitas kerja. Sehingga dari setiap aktivitas kita bisa melihat di langkah pertama kita sudah mendapatkan aktivitas apa saja yang dilakukan ketika melakukan setup. Langkah kedua, lakukan mapping. Mana yang bersifat internal, mana yang bersifat eksternal. Di langkah kedua ini adalah langkah di mana kita memilah aktivitas yang bersifat internal maupun eksternal. Apa sih aktivitas internal? Bagaimana sih aktivitas eksternal? Aktivitas internal adalah aktivitas di mana mesin harus dimatikan. Sehingga di dalam internal kita tidak bisa berbuat apa-apa karena harus sifatnya sequence, kemudian memang harus mesin mati. Dan di sini kita tidak bisa melakukan hal lain. Dan pastinya yang bersifat internal ini memang harus dilakukan secara bertahap. Karena apa? Bukan hanya improvement, tapi faktor safety juga harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah yang eksternal. Eksternal ini aktivitas yang mungkin bisa dilakukan dengan beberapa persiapan. Jadi nggak usah nunggu mesin mati, kita sudah siapkan toolsnya misalkan. Kemudian kita sudah siapkan alasnya, kita sudah siapkan preheaternya misalkan. Nah ini aktivitas eksternal. Jadi langkah kedua adalah memilah mana yang bersifat internal, mana yang sifatnya eksternal. Langkah ketiga dilihat mana aktivitas internal yang bisa kita switch, yang bisa kita rubah menjadi aktivitas eksternal. Kita lihat semua aktivitasnya, kemudian kita lihat mana yang sifatnya bisa dikeluarkan atau dijadikan aktivitas eksternal. Sehingga biasanya di langkah ketiga ini kita bisa mendapatkan quick win. Kita bisa mendapatkan kemenangan cepat, kita bisa mendapatkan ide atau solusi dalam mengurangi beberapa aktivitas. Langkah ketiga adalah melihat aktivitas internal yang dapat dijadikan eksternal. Langkah keempat,
saatnya melakukan perbaikan. Di langkah keempat ini baru kita melakukan perbaikan. Rekan-rekan sekalian bisa menggunakan scamper, substitute. Misalkan untuk substitute ada mur atau baut yang sulit untuk dibuka. Bagaimana memudahkannya? Mungkin diganti dengan mur dan baut yang lebih mudah dibuka. Atau combine, menggabungkan beberapa proses menjadi satu proses. Atau menggabungkan alat dari 2 alat atau 3 alat menjadi satu alat. Misalkan ada tools multipurpose atau yang lainnya, itu melakukan combine. Kemudian ada adopt, misalkan ada dari mesin A, atau kita bisa lihat di YouTube mesin tersebut bisa digunakan atau tools tersebut bisa digunakan. Kita bisa mengadopsi cara tersebut menjadi sebuah perbaikan. Kemudian modifikasi, kita bisa lihat apakah bisa ada beberapa part atau beberapa pekerjaan yang bisa dimodifikasi sehingga lebih mudah. Nah, ini adalah beberapa rekayasa dalam hal perbaikan. Anda bisa juga gunakan put to other use ketika sudah bagus, kemudian digunakan ke yang lain. Kemudian eliminate, menghilangkan. Misalkan nih, yang paling sering terjadi ketika melakukan setup adalah jaraknya terlalu jauh. Letak tools dan juga mesin terlalu jauh. Padahal ada beberapa tools yang mungkin bisa digunakan langsung di dalam area kerja tersebut. Dan yang terakhir adalah reverse. Bagaimana kita melakukan rekayasa, coba diganti, coba ditukar, coba dilihat lagi posisinya dan lain-lainnya. Atau rearrange. Ya. Jadi 4 langkah tersebut yang bisa digunakan rekan-rekan dalam memperbaiki area kerja atau mengurangi waktu setup di dalam area kerja kita, sehingga area produksi kita jauh lebih efektif dan juga efisien. Ikuti terus channel ini, kita akan banyak berbagi mengenai tips, trik dalam Lean dan juga bagaimana kita mengimplementasikannya. Untuk pertanyaan, untuk diskusi silakan ajukan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini untuk terus bertumbuh dan terus lebih luas dalam berbagi manfaat.